Semua segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, Tuhan jadikan hidup kita berarti. Pagi saudara, biarlah pagi ini jadi pagi berkat buat kita dalam program kita pagi hari bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pagi ini menjadi pagi berkat, pagi penuh sukacita. Sepanjang hari ini menjadi hari berkat, hari penuh sukacita. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu pagi hari kami dengan kuasa Tuhan dengan darah Yesus. Dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu serta mengerti firman Tuhan yang kami baca pagi hari ini. Dan firman Tuhan kami diingatkan, dikuatkan, dan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Yang lama dikuatkan, yang sakit sembuhkan, yang berbuat berarti berikan pengharapan dan tidak putus asa. Dan kami berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan ini, lewat roh dan kebenaran. Dan yang kami percaya orang berjumpa dengan Tuhan yang akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, berkat dalam Tuhan. Pagi ini Tuhan kita bicara tentang firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal ke-40 ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan berkata, Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah hidup harus ada yang dirubah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti dia akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Nah, pada dasarnya Allah ingin hidup kita maju. Pada dasarnya Allah ingin hidup kita berubah. Pada dasarnya Allah ingin hidup kita berkemenangan. Nah, hal ini bisa kita raih jika kita memiliki kekuatan baru dari Tuhan, yaitu kan berjalan supaya tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, terbang dengan kekuatannya Tuhan, ya kan? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan bahwa orang-orang yang ingin maju selalu punya keinginan untuk berubah, dan ada hal yang harus dirubah. Saya ulangi sekali lagi, orang-orang yang maju harus ada yang dirubah. Apa itu yang dirubah? Nah, karena itu yang saya katakan perubahan harus ada dalam kehidupan orang-orang yang mau maju. Apa yang harus dirubah, Bapak Pendeta? Yang berubah yang pertama adalah merubah manusia yang lama. Jadi pola pikir kita yang lama, cara hidup kita yang lama, ya kan? Mungkin cara hidup kita apa? Suka menunda minta maaf, menunda melakukan yang baik, ya kan, menunda melakukan tugas-tugas. Nah, ini manusia yang lama harus dirubah kalau ingin maju. Dengan cara adalah kalau kita ada kesempatan memang harus dirubah, ya kita rubah. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak menunda pekerjaan-pekerjaan itu, karena penundaan pekerjaan akan menumpuk dan akhirnya membuat kita sulit sendiri. Sehingga dengan bahasa lain, orang yang menunda hanya akan membuat dirinya susah. Kedua adalah merubah kebiasaan yang salah. Apa sih kebiasaan kita yang salah? Ya, misalnya kebiasaan kita yang salah, kita cepat emosi, kita nggak sabar, kita cepat kalau ada keputusan, kalau ada masalah kita cepat mengambil keputusan dengan gegabah. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang salah. Gimana cara merubahnya, Bapak Pendeta? Tenangkan hati, tenangkan pikiran. Kalau selama ini kita mengambil keputusan tidak melibatkan Tuhan, mulai hari ini kita melibatkan Tuhan. Jika sepanjang hari ini kalau ada masalah, ada pergumulan, ada keputusan yang harus ambil, tenangkan dulu hatimu, pikiranmu, jernihkan dulu, ya kan? Terima dulu semuanya, bawa dalam doa, renungkan, baru kau ambil keputusan. Jadi yang kedua adalah merubah kebiasaan yang salah.
Apa sih kebiasaan salah itu? Banyak ya kan. Kita bisa saja kebiasaan salah itu akhirnya merugikan kita. Karena itu kita harus rubah. Yang ketiga, apa yang harus dirubah? Merubah cara berpikir dan cara memandang. Mulai hari ini, mari kita berpikir dari sudut pandangnya Tuhan. Mari kita berpikir dari sudut pandang yang kita katakan. Jangan berpikir dari sudut pandang yang orang katakan. Jangan memandang dari apa yang orang katakan, tapi pandangan dari firman Tuhan katakan. Karena itu saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada saudara di pagi hari ini dalam program Pagi Hari Bersama dengan Tuhan. Yuk, hidup kita harus ada yang kita rubah. Apa yang kita rubah? Yang pertama yang kita rubah adalah manusia kita yang lama, yang kedua kebiasaan kita yang salah, dan ketiga cara berpikir dan cara memandang kita yang berbeda. Karena itu, mari kita undang Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pagi ini boleh menjadi pagi berkat. Dan ampuni kami Tuhan kalau kami masih hidup dalam kemanusiaan kami yang lama. Ampuni kami kalau masih hidup dengan cara pikir kami yang salah. Ampuni kami kalau kami masih hidup dengan kebiasaan kami yang salah dan cara pandang kami yang keliru. Karena Tuhan, biarlah firman Tuhan ini masuk dalam pikiran hati kami, sehingga keputusan kami ambil kali itu keputusan yang seturut dengan kehendak rencana Tuhan. Dan kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan yang menuntun hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kiranya program hari ini Pagi Hari Bersama dengan Tuhan boleh menjadi berkat buat saudara di Indra Leondras Channel. Dan kiranya kalau menjadi berkat buat saudara, jangan lupa share ke teman yang lain, menjadi berkat bagi mereka. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya, amin.